Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan i'tikaf kita pada sore hari ini menambahkan berkah pada kita semuanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni dengan berkumpulnya kita bertasbih bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini insya Allah tentang tahapan-tahapan menjaga istiqomah yang dilakukan oleh Imam Ghazali, dicantumkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Istiqomah ini adalah satu sifat yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW ketika menerima tentang istiqomah itu sampai beruban, sulit untuk melakukan istiqomah. Ibu-ibu semuanya di sini masih sama enggak romantisnya ibu dengan ayah seperti halnya awal nikah? Masih romantis apa enggak? Masih romantis atau udah cuek-cuekan sekarang? Mau tidur di kursi silahkan Pak, mau tidur di luar juga silahkan. Beda kalau awal nikah, telat dikit dicariin, ketika tidur kok nggak ada di samping, keluar dicari lagi nonton TV, ya ayo tidur di kamar. Masih sama atau sudah beda sekarang? Kalau masih sama, alhamdulillah, itu istiqomah. Tapi kalau beda, mah sediain air anget dong, ya tinggal masak atau ya cuman timbang air anget doang, mah tinggal nyalain kompor, simpen air jadi ya. Mah lapar, tinggal ngambil sendiri apa ya? Nggak disuapin kayak awal nikah, lebay amat ya, makan sendiri ya. Masih kayak begitu sekarang? Udah berubah atau masih romantis? Ibu-ibu masih ada nyuapin suaminya? Makan gitu kan. Nih susah makan. Sekarang beda. Kalau dulu kan disuap, saling suap-suapan. Aduh, kalau sekarang itu kayaknya udah aneh ya. Udah tambah umur yang malu lah kayak begitu-begituan. Itu istiqomah. Bercandanya sering saya sampaikan, dulu pernah disampaikan, bercandanya suami dengan istri itu ibadah. Lagi suap-suapan bercanda, ibadah itu. Jalan keluar, makan bareng, jalan-jalan, shopping, gak nyusahin suami. Ya ini bagus nggak? Nggak usah ya, nggak suka, pergi lagi. Masya Allah, peka itu istrinya. Kalau kata suami, nah ini bagus nih, oh iya bagus, diterima, diambil, walaupun misalkan harganya nggak seberapa, kita tidak suka, tapi bagus ya, dipakai kemana-mana untuk menghargai suami. Ya Allah, itu namanya istiqomah. Awal ta'aruf kan, apapun yang dibawa oleh calon itu diterima saja, apapun yang dibawa. Begitu juga dengan sekarang, apapun yang dibawa oleh suami, besar kecil, alhamdulillah, terima dengan senyuman. Itu istiqomah. Nah,
istiqomah ini susahnya luar biasa, berat. Padahal nilai istiqomah ini yang akan dibawa ketika sakaratul maut. Kata Imam Ghazali sering saya sampaikan, wafat sakaratul maut itu seperti halnya mimpi. Bagaimana istiqomah kita ketika hidup? Apakah istiqomah belanja, ataukah istiqomah jalan-jalan, ataukah istiqomah shopping, atau istiqomah zikrullah? Maka ketika sakaratul maut itu yang ada di pikiran kita. Ketika wafat, banyak dari riwayat Rasulullah SAW, ketika seseorang itu wafat dalam keadaan tawaf, ketika dibangkitkan dari alam kubur, melanjutkan tawafnya, berasa lagi tawaf. Ketika wafatnya sedang bersujud, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari sujud, assalamualaikum, berasanya lagi sholat. Itu nilai keistiqomahan. Jadi nilai istiqomah ini yang akan dibawa ketika sakaratul maut. Kisah Sya'ban sering disampaikan. Sya'ban yang selalu menjaga sholat jamaahnya, tidak pernah absen ke masjid. Absennya Sya'ban pergi ke masjid ketika ditemui oleh Rasulullah SAW. Wahai istrinya Sya'ban, saya Muhammad Rasulullah, di mana suamimu? Kenapa dia tidak pergi ke masjid? Apakah dia sakit? Kata istrinya, ya Rasulullah, suamiku telah wafat. Jadi wafatnya izinnya ke masjid karena wafat, bukan karena yang lain. Lalu kemudian 3 kalimat yang dikatakannya, wahai Rasulullah, aku tidak tahu maknanya. Pertama, seandainya aku memberikan seluruhnya, seandainya aku diberikan jarak yang jauh lagi, seandainya aku memberikan yang baru. 3 kalimat itu apa maknanya Rasulullah? Ketika sakaratul maut ia mengatakan 3 kalimat itu. Aku tidak paham. Rasulullah dia menunggu wahyu dari Jibril. Kata Jibril disampaikan, kata Rasulullah SAW disampaikan kepada istrinya, wahai istrinya Sya'ban, ketika sakaratul maut Sya'ban diperlihatkan amalan ketika hidup, istiqomahnya dalam ibadah. Ketika ia hidup, ia sering melakukan perjalanan ke masjid, sering melakukan pergi ke masjid, diperlihatkan ibadahnya ketika sakaratul maut. Lalu kemudian diperlihatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat pahala yang Allah limpahkan kepada Sya'ban. Ada penyesalan, enggak pernah absen ke masjid. Ketika diperlihatkan pahala dari Allah, ada penyesalan. Ya Allah, kenapa aku tidak diberikan jarak yang lebih jauh lagi? Padahal jarak dari masjid ke rumahnya Sya'ban, ketika Rasulullah bersama sahabat pergi dari masjid ke rumahnya Sya'ban, itu perkiraan 2 jam perjalanan. Tetapi ada penyesalan. Ya Allah, begitu besar pahala yang kau berikan, kenapa tidak diberikan jarak yang lebih jauh lagi? Kenapa tidak memperbanyak lagi langkah untuk menuju kebaikan, melihat pahala yang Allah berikan? Ketika Sya'ban di perjalanan menuju masjid melihat orang yang kelaparan, dipotek rotinya diberikan kepada orang yang kelaparan. Ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah amalan dan pahalanya. Lalu ketika melihat pahala yang begitu dahsyat, ya Rabb, sepotong roti saja pahalanya begitu luar biasa. Ya Allah, kenapa aku dulu tidak memberikan seluruhnya? Lalu kemudian ketika diberikan baju oleh istrinya, Sya'ban ini sering ke masjid, istrinya senang. Buatlah ngejahit pakaian buat suaminya, bikin baju koko, dijahit oleh tangan istrinya, lalu kemudian diberikan kepada suaminya. Ya, ini baju koko bikinan ibu, tangan ibu sendiri yang menjahitnya ya. Tolong pakai ayah untuk ke masjid. Dipakailah oleh Sya'ban. Lalu kemudian lapisan kedua, kalau musim dingin itu suka pakai kain wol, kain yang agak tebal, yang lusuh tapi yang penting hangat, dipakai oleh Sya'ban. Ketika di pertengahan jalan, ia melihat orang yang kedinginan, dibuka kain wol tersebut, diberikan kepada orang yang kedinginan. Lalu kemudian ketika sakaratul maut itu ditampakkan amal ibadah, keistiqomahan di dalam ibadah ditampakkan oleh Allah. Nih, ketika hidup kamu melakukan ini pahalanya.
Ada penyesalan di hati Sya'ban. Ya Rabb, kenapa aku dulu tidak memberikan baju yang baru? Kenapa kain luar saja aku berikan? Ada penyesalan. Keistiqomahan ini yang akan dibawa ke dalam sakaratul maut. Ibu ke pengajian ketika sakaratul maut, ya Allah, lagi berkumpul, perasaannya lagi berkumpul di majlis taklim, padahal sedang sakaratul maut. Subhanallah, 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 berkumpul berzikir niat i'tikaf. Ibunya Abi Maki, Ustaz Abi Maki, lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah ketika sedang sakit dan nenek saya sedang tunggu di rumah sakit tersebut, menunggu dari ibunya Ustaz Abi Maki. Lisannya subhanallah, 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 tidur, bangun lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba satu saat agak kencang zikirnya, subhanallah, subhanallah, wafat. Lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaannya itu sedang zikir saja biasa, tidur tenang. Ibunya ponakan saya Ustadz Afau sering imam di sini. Bukan ibunya, ayahnya yang sering imam ketika Ramadan di sini. Ketika pulang umroh, lalu ia mengajar anak-anak karena punya TPA di sana, ngajar anak-anak. Setelah mau masuk asar, dia izin ke anak-anak untuk pergi ke masjid, lalu dia tidur sebentar. Biasanya nunggu 5 menit atau 10 menit, dia baringan di kursi, kakinya dinaikkan ke atas pegangan kursi, kepalanya naik di pegangan kursinya satunya lagi. Lalu ke ibunya Mi, tolong bangunin ya, asar, ntar mau pergi ke masjid, mau azan. Tidur sebentar. Istrinya, ibunya lagi masak, kelupaan, astagfirullah, udah masuk waktu asar, lupa nggak bangunin suaminya. Ketika suaminya dibangunkan, sudah wafat dalam keadaan tertidur menunggu waktu asar. Allahu Akbar. Ketika istiqomah dalam hidup, maka akan dibawa ketika sakaratul maut. Perasaannya lagi nunggu asar aja, tiba-tiba pas dibangunkan udah nggak ada. Dalam keadaan tidur, enggak berubah posisi. Lagi tidur begini, berapa menit, mungkin 5 menit menunggu asar, tidur. Ketika dibangunkan oleh istrinya sudah wafat. Itu adalah istiqomah. Nilainya sangat luar biasa. Nilai di sisi Allah sangat luar biasa. Kalau romantis ya, ketika sakaratul mautnya romantis, ingat sama suami, ya Bu. Ingat sama suami, ingat lagi melayani suami, ingat lagi menyiapkan makanan untuk suami, ingat lagi menyiapkan pakaian untuk suami, lagi taat sama suami, meminta ampun sama suami. Allahu Akbar. Nah, ini adalah nilai istiqomah. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita dapat menjaga keistiqomahan berbakti kepada suami atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ke suami dan kepada Allah itu harus seimbang. Nah, yang pertama, Imam Ghazali mengatakan harus adanya musyaratah ini adalah mensyaratkan di dalam diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu di pengajian, ilmu dari YouTube, terima oleh akal, lalu kemudian tawarkan oleh akal ini ke dalam hati. Wahai hati, sesungguhnya tadi Ustadz mengatakan, barang siapa yang berbakti kepada suami, maka pintu surganya boleh milih dari pintu manapun. Mau dari pintu puasa boleh, mau dari pintu sholat boleh, dari pintu manapun. Ketika seorang istri taat kepada suami, boleh memilih dari pintu manapun. Wahai hati, maukah engkau menerimanya untuk taat kepada suami? Kata hati, siap, saya lakukan. Saya akan perintahkan hal tersebut kepada anggota badan agar bisa berbakti kepada suami. Ada tawar menawar, jual beli antara pikiran dengan hati.
Kalau hanya dalam pikiran saja, hanya sebatas ilmu, maka tidak ada bedanya dengan harta. Kita memiliki harta berlimpah. Harta berlimpah di mana-mana, belum tentu harta itu menjadi berkah untuk kita. Bisa jadi dengan harta tersebut menjadi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta tersebut kita menjadi takabur. Dengan harta tersebut kita menjadi apa? Sombong. Maka dengan harta tersebut tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ilmu. Seandainya ilmu hanya sebatas di akal saja, tidak ditawarkan ke hati, dari hati diaplikasikan ke badan, maka ilmu yang hanya di kepala ini belum tentu berpotensi menjadi keberkahan untuk kita. Bisa jadi ilmu tersebut bisa menjadi malapetaka untuk kita. Kita hafal Al-Quran, di mana-mana ingin dikatakan hafiz. Ketika dipanggil misalkan Asep Eka, kok hafiznya nggak ditulis? Tulis Al-Hafidh Asep Eka misalkan. Ketika di Allahu Akbar, itu bahaya. Ketika kita mengetahui ilmu, misalkan ilmu apapun, baik ilmu misalkan ilmu tafsir, ilmu fikih, lalu kemudian dengan ilmu tersebut kita dengan enak menilai orang lain. Kamu tuh begini, enggak sesuai dengan ini. Mencap orang lain itu lebih rendah daripada kita, itu bukan menjadi hikmah bagi kita, akan tetapi menjadi malapetaka untuk kita. Ketika ilmu dimiliki oleh kita, lalu ketika ilmu tersebut tidak diamalkan, hati-hati, maka ilmu itu akan meminta pertanggungjawaban kelak di yaumil hisab. Kamu kan sudah tahu tentang ilmu sholat, kenapa kamu gak sholat? Kamu kan tahu bahwa seorang ibu itu adalah sebagai apa? Untuk menjaga amanah anak-anaknya, untuk menjadi pakaian suaminya. Kenapa kamu tidak menjaga anak-anak dan suami? Itu akan ditagih. Kita tahu ilmunya, kita tahu apa yang disyariatkan Allah, kita tahu pahala yang Allah berikan, tetapi kita enggan melakukannya, maka hati-hati, ilmu tersebut akan menagih pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Maka ilmu tersebut jangan sampai di akal, jangan sampai di kepala, jangan sampai hanya dihafal saja, akan tetapi sampaikan ke dalam hati. Makanya kata ulama Mesir, gak usahlah kita mengatakan saya hafal sekian juz, saya hafal beberapa hadis. Gak usah, biar saja orang melihat hafalan kita, melihat fikih kita, melihat hadis kita dari akhlak kita sehari-hari. Karena akan terlihat, oh ini akhlaknya seperti Al-Quran berjalan. Di mana-mana ia ketika berkata dengan hikmah, ketika berkata memberikan manfaat, ketika berkata memberikan kesejukan. Nah, maka itulah akhlaknya, akhlak Al-Quran. Gak usah disombongkan kepada yang lainnya. Nah, ini adalah ilmu yang tidak hanya sebatas di dalam pikiran, akan tetapi ditawarkan ke dalam hati. Wahai hati, mau nggak engkau berbakti kepada suami, pahalanya ini? Mau nggak engkau melaksanakannya? Kata hati, oh iya siap. Saya akan perintahkan kepada anggota tubuh untuk berbakti kepada suami dan menjadi pendidik bagi anak-anak. Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian ketika ada musyaratah, ketika musyaratah di dalam hati, ilmu apapun, ketika ada ilmu misalkan ilmu tentang qiyamul lail, ilmu tentang mendawamkan sholat duha, tawarkan ke dalam hati, ke dalam hati. Wahai hati, pahalanya qiyamul lail tuh begini. Allah turun ke bumi dan Allah menawarkan, barang siapa yang meminta pasti Allah berikan, dan barang siapa meminta ampun pasti Allah ampunkan. Barang siapa menghidupkan qiyamul lail, lalu kemudian Allah mempersiapkan surga yang terlihat dari luar, lalu kemudian dari dalam pun terlihat keluar. Saking apa? Saking
ruangan yang VIP di dalam surga. Lalu Allah siapkan gedung VIP yang istimewa, yaitu bagi orang-orang yang menghidupkan malam di mana yang lainnya sedang tertidur. Mau enggak engkau melaksanakannya? Kata hati, oh iya siap. Wahai hati, kata Ustadz, enggak boleh membicarakan orang lain, menggibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Sesungguhnya gibah itu seperti pasir, seperti debu di tengah-tengah padang pasir. Ketika ditiup, maka debu itu enggak tahu pergi kemana, terbang kemana, enggak tahu. Maka mengklarifikasinya bagaimana? Sulit, karena perginya entah kemana. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, ibu tahu enggak kata-kata yang kita ucapkan itu pergi kemana? Enggak tahu. Yang kita sampaikan ke si A menyampaikan lagi ke si B, ke si C, ke si D, lalu si C, D tersebut menyebarkan kepada yang lainnya, kita enggak tahu. Bagaimana cara kita mengklarifikasinya? Ghibah itu sudah disampaikan, harus sebelum meminta ampun kepada Allah, harus mengklarifikasi dulu kepada orang yang kepada orang yang kita gibahkan. Yang beritanya sudah sampai kepada siapapun, maka kita klarifikasi kepada orang tersebut, maka sulit. Wahai hati, gibah itu begitu dahsyat dosanya. Mau enggak engkau untuk berhenti mengatakan bergibah? Kata hati, oh iya siap. Ketika hati sudah siap, maka anggota tubuh pun menjadi siap untuk melakukan apa yang ditawarkan oleh akal. Akal yang diterima, ilmu yang diterima oleh akal. Nah, musyaratah begitupun ketika membaca Al-Quran. Tidak cukup kita membaca Al-Quran. Di sini tadi sudah bagus-bagus bacaannya, masya Allah. Pelan-pelan dengan hikmat membaca Al-Quran. Lalu kemudian ditadaburi, dibaca maknanya. Ketika dibaca maknanya, diresapkan, ditawarkan ke dalam hati. Wahai hati, di dalam Al-Quran ini ada perintah untuk bla bla bla, untuk taat, untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Lalu kamu mau ikut enggak? Wahai hati, kata hati, oh iya ikut. Ketika baca Al-Quran itu ada tawar menawar di dalam hati. Nah, itu musyaratah. Apapun yang kita paham, yang kita baca, maka masuk ke dalam pikiran, tawarkan ke dalam hati. Nah, ini adalah musyaratah. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, sesuatu apa yang paling mengesankan ketika engkau bersama Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, yang paling mengesankan adalah ketika aku bertemu dengan Rasulullah, pulang dari luar, datang ke rumah, lalu kita duduk berdua, menempel kulitku dengan kulit Rasulullah. Sampai tengah malam kata Rasulullah, wahai Aisyah, wahai istriku, izinkan aku untuk melakukan sholat. Lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, wahai suamiku, silakan. Justru ini yang aku tunggu-tunggu, kata Aisyah. Aisyah itu senang banget ketika melihat Rasulullah sholat. Sholatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis terseduh-seduh sambil membasahi janggut dan pakaiannya. Ketika selesai sholat, Rasulullah tiduran di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah sambil menangis terus Rasulullah sampai membasahi pakaiannya Aisyah. Tidak terasa tiba-tiba Bilal mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah tiba waktunya sholat subuh. Lalu kemudian Rasulullah keluar, wahai Bilal, sudah waktunya sholat subuh. Iya ya Rasulullah, sebentar lagi. Lalu kata Bilal, wahai Rasulullah, kenapa engkau wajahmu begitu merah? Sepertinya setelah menangis yang lama, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bilal, sesungguhnya tadi malam aku mendapatkan ayat, Allah menurunkan ayat, yaitu surah Al-Imran ayat 190 yang isinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumin ya'qilun. Mendapatkan ayat tersebut dan aku menangis ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, alangkah rugi dan celakanya orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungannya. Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu berjamaah enak, tapi dengan maknanya. Ketika dengan makna, aduh nggak kekejar ini, baru satu ayat udah yang lainnya udah ke ayat berikutnya. Maka ketika tengah malam baca sendiri, atau setelah sholat duha baca sendiri, membaca Al-Quran, lalu kemudian baca maknanya. Ada tafsir Al-Azhar, karya siapa? Tafsir Al-Azhar, ulama Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kampus Al-Azhar yang di Jakarta itu siapa? Allahu Akbar. Ada tafsir Al-Azharnya dibaca, lalu kemudian direnungkan, lalu diamalkan. Al-Quran itu tidak cukup dibaca. Ini ibu-ibu sudah begitu lihai ketika membaca Al-Quran, maka renungkan maknanya. Ketika sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini Allah pasti menjawab, hammadani abdi, hambaku memujiku, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, athna alayya abdi, lihat wahai malaikat, sesungguhnya hambaku memuji lagi kepadaku. Lalu kemudian Maliki yaumiddin, majjadani abdi, ya hai para malaikat, lihat hambaku ini meninggikan derajatku. Jadi ketika kita sholat itu Allah sedang memamerkan kita, sedang memviralkan kita di hadapan para malaikat. Setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Allah menjawab dari bacaan ayat-ayat kita. Hadisnya sahih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hammadani abdi, wahai para malaikat, lihat hambaku yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka, akan tetapi mereka memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, wahai para malaikat, lihat sekali lagi hambaku memujiku yang kedua kalinya. Lalu kemudian Maliki yaumiddin, wahai para malaikat, terus sampai selesai Al-Fatihah. Allah memviralkan kita di hadapan seluruh para malaikat. Maka sholat itu direnungkan. Sholat direnungkan, ketika membaca Al-Quran direnungkan. Ketika ketika mengajarkan kepada anak, maka ajar untuk merenungkan kandungan Al-Quran, tetapi sesuai dengan sesuai yang dinalar oleh anak. Nggak usah dalam-dalam. Yang penting anak itu bisa mentadaburi Al-Quran. Nah, itu ini menjadi kekuatan jasad. Banyak yang sudah, ibu-ibu di sini mungkin masih muda ya, masih muda. Ada remaja-remaja mungkin di luar sana yang belum mampu melakukan kebaikan. Karena apa? Walaupun kuat, walaupun sehat, akan tetapi hatinya belum ada klek dengan keilmuan, maka biasa-biasa saja. Tidak mau memaksakan untuk datang ke majelis taklim karena belum didorong dengan hati. Hati ini bisa menguatkan jasad. Bagaimana ketika kita lihat video-video Palestina sekarang yang sedang digempur, anak kecil, perempuan, bahkan makanan di stop ya Bu, makanan di stop, obat-obatan di stop, anak kecil yang robek kakinya, dijahit lukanya tanpa bius. Apa yang dilakukan anak tersebut ketika dijahit? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Dibacanya Al-Quran menjadi penenang buat hati mereka, sehingga dibius itu tidak terlalu sakit. Menjadi ketika dijahit itu tidak terlalu sakit, dan menjadi biusnya anak-anak Palestina itu dengan Al-Quran. Ditinggal orang tuanya, anak-anak tetap tegar,
Bahkan mereka berani datang ke tentara Israel, dimaki-makinya tentara Israel, padahal rumahnya hancur, keluarganya sudah hilang. Akan tetapi apa? Hatinya kuat sehingga jasadnya pun menjadi kuat. Ketika disuruh pergi keluar dari Gaza, dari Gaza menuju Gaza Selatan, ada banyak orang yang nggak mau, pokoknya mau tinggal di sini menjaga Gaza. Ada yang kokoh, ada juga yang pergi dengan membawa keimanan kepada Allah, baik yang di Gaza ataupun yang pergi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan Rasulullah pun hijrah, ada yang tetap di sana, nggak ada masalah. Ingin menjaga Gaza. Dengan hati itu udah nggak ada takut lagi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Bahkan merasa bangga. Dalam tadi Ustaz Abi Maki menyampaikan ketika di WU, dan ini menjadi video yang viral, orang Arab Palestina ketika sedang menyampaikan dakwahnya, ketika kita ini nggak usah bersedih, kita ini patut bahagia kepada para syuhada, kepada orang-orang yang telah wafat, mereka telah mendapatkan kebahagiaan. Tiba-tiba datang kabar, wahai Ustaz, sesungguhnya istri dan anak-anak Ustaz telah wafat. Menangis, lalu kemudian bukan menangis, keluar air mata, lalu kemudian apa yang harus kita sedihkan? Kita bahagia. Yang kita patut takutkan, kita wafat dalam kondisi seperti apa? Allahu Akbar. Bahagia. Maka enggak heran. Maka ketika kita membaca sirah nabawiyah, saya kadang yang benar nih para sahabat seperti ini. Jadi ada seorang sahabiah, seorang ibu, ketika berjihad itu, anak laki-lakinya disuruh pergi untuk ikut berjihad. Sampai ketika sudah habis anak laki-lakinya, lalu tetap ingin ikut berjihad. Wahai panglima perang, sesungguhnya anak-anakku laki-laki suamiku sudah wafat fisabilillah. Aku tidak ada lagi yang membantu untuk menolong jihad fisabilillah. Yang aku hanya punya tinggal anak satu-satunya laki-laki, tapi masih muda, masih kecil, umur 14 atau 15 tahun. Dia sedang di luar kota. Ketika engkau akan berjihad dan ketemu dengan anak saya, amprok, bertemu dengan anak saya di tengah kota, maka sampaikan wasiat saya kepada anak saya bahwa ibu memerintahkan untuk ikut jihad fisabilillah. Lalu kemudian panglima ini pergilah. Ketika di tengah perjalanan, qadarullah ketemu dengan anak ibu tadi. Disampaikan wasiat, nak, sesungguhnya ada wasiat dari ibumu untuk melakukan jihad fisabilillah. Anak itu pergi ikut jihad fisabilillah. Hari pertama anak itu masih selamat. Lalu kemudian tertidur, di tengah-tengah tidurnya anak tersebut ketawa. Lalu kemudian panglima perang tersebut memanggil para sahabat, sahabat, kemari. Anak ini tertawa dalam tidurnya. Ditunggu sampai ia bangun. Ketika terbangun, wahai pemuda, kenapa engkau ketika tertidur tadi tertawa? Lalu kata pemuda tersebut, sesungguhnya aku dalam tidur bertemu dengan para wanita yang begitu cantik. Lalu kemudian di tempat yang begitu indah. Ketika aku mendekatinya, mereka mengatakan, engkau bukan milik, sesungguhnya engkau milik wanita yang ada di istana sana. Aku datang ke istana tersebut. Ketika aku akan menjumpainya, kata wanita tersebut, sesungguhnya belum waktunya, kita akan bertemu besok setelah zuhur. Akhirnya aku terbangun. Lalu kemudian setelah terbangun, jihad lagi fisabilillah. Tepat wafat setelah zuhur, dan ia wafat dalam kondisi yang bahagia. Kata panglima tersebut, ia telah bertemu dengan mimpinya, dengan cita-citanya, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah panglima ini kepada ibundanya. Wahai ibunda, sesungguhnya kami tadi bertemu ketika sebelum berperang, bertemu dengan anakmu, dan telah aku sampaikan wasiat darimu. Dan sekarang saya akan memberikan kabar kepadamu. Kata ibunya, tunggu dulu. Yang akan kamu sampaikan kabar baik apa kabar buruk nih? Kata panglima tersebut, kabar baik itu seperti apa? Dan kabar buruk itu seperti apa? Kabar baik, seandainya engkau mengabarkan kepadaku bahwa anakku telah syahid fisabilillah, maka itu adalah kabar baik.
Kabar buruk, seandainya anakku masih tetap hidup, belum sampai mendapatkan jihad fisabilillah. Sesungguhnya anak ibu sudah mendapatkan syahid fisabilillah, maka bahagia ibu tersebut. Allahu Akbar. Begitu juga yang terjadi di Palestina. Awalnya nggak terbayang, masa segitunya seorang ibu yang sayang kepada anaknya, yang sayang banget kepada anaknya, maka setega itu kepada anaknya. Sekarang terlihat di Palestina, orang-orang begitu tegar, ibu-ibu begitu tegar ketika kehilangan anaknya. Bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak, anak kecil sudah tegar ketika kehilangan orang tuanya. Mereka tetap melantunkan Al-Quran di tengah-tengah operasinya, yang kulitnya sudah terluka, segala macam peluru di dalam tubuhnya, dicongkel pelurunya, lisannya masih membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ketika hati diisi keimanan yang kuat kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang memberikan kekuatan kepada jasad, yang memberikan kekuatan kepada jiwa. Maka ketika ada masalah di keluarga, masalah kecil, masalah besar, kadang ibu-ibu masalah kecil jadi besar, masalah yang besar makin besar, sandarkan kepada Allah. Suami belum pulang, punya Allah, titipin sama Allah saja. Anak susah dididik, ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hanya mampunya mendidik sampai sini dan terus akan berjuang. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang bu, enggak stres, enggak ada baby blues ya. Kalau ketika setelah melahirkan enggak ada baby blues. Tenang, tentram, seger. Punya anak 1, 2, 3, pengen nambah lagi 4, 5, 6. Makin senang mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya bersandar kepada Allah, maka jasad pun menjadi kuat, jiwa menjadi sehat, senang terus, bahagia terus. Orang lain, si ibu itu kayaknya banyak nikmatnya, kayaknya gajian dari suaminya setiap hari. Padahal bukan dilihat dari gajinya, tapi dilihat dari tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kan suami ibu nggak pulang-pulang, lagi bekerja keluar kota. Saya masih punya Allah. Nggak takut suami ibu dipanggil digodain sama yang lain. Saya punya Allah, titipan saja sama Allah. Yang penting saya ingatkan untuk menjaga sholat, menjaga membaca Al-Quran. Sudah itu udah saya titipkan kepada Allah. Tenang bu. Suami pun demikian, ketika melihat meninggalkan istrinya, meninggalkan bekerja istrinya, tenang, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling memasrahkan diri kepada Allah, saling bersandar kepada Allah. Bahkan anak kita latih untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sering melatih anak-anak, dibawa anak-anak ke tengah-tengah padang pasir di tengah malam. Kalau sekarang jangankan dibawa ke tengah-tengah padang pasir tengah waktu malam, suruh ke toilet sendiri takut. Temenin bu, temenin ya anak-anak sekarang. Zaman Rasulullah dibawa ke tengah-tengah padang pasir, lalu kemudian sambil berjalan kata Rasulullah, "Nak, seandainya engkau menjaga syariat Allah, menjaga sholat, banyak membaca Al-Quran, gak usah takut nak. Allah bersama kita. Gak usah takut, pasti Allah akan melindungi kalian. Yakin nak?" "Yakin ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah berlari, ditinggalkan anak tersebut tengah-tengah padang pasir. Dikejar, awalnya dikejar. Lalu kemudian dilatih lagi, lama-lama terbiasa. Anak kita juga latih. Nah, ketika kita menjaga sholat, banyak membaca Al-Quran, gak usah takut hantu. Ketika pergi ke toilet, gak usah minta ditemenin. Ingat, kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus didik anak kita agar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ibu sudah wafat? Bagaimana ketika ayah wafat? Kamu bersandar kepada siapa? Kamu hanya bisa bersandar kepada Allah yang tidak pernah tidur dan tidak akan pernah meninggal. Sampaikan kepada anak agar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu musyaratah. Lalu kemudian yang kedua, setelah musyaratah
ada muraqabah. Muraqabah ini merasa diawasi, merasa dipantau. Ketika kita ada bisnis dari pikiran, dibisniskan, ditawarkan ke dalam hati, mau nggak dibeli wahai hati? Oke, saya siap, saya beli dan saya akan amalkan. Maka perlu dipantau. Dalam aplikasinya dipantau. Nah, ini adalah muraqabah. Hati yang muraqabah, yang selalu merasa dipantau, tingkatan pertama adalah yang selalu merasa bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam perilaku apapun kita menjaga agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita caranya agar kita itu seperti melihat Allah? Maka ini tingkatan yang paling tinggi. Ketika kita melihat ciptaan Allah, katakanlah subhanallah, subhanallah. Melihat indahnya pepohonan, subhanallah. Ketika melihatnya gunung, Allah. Kekuasaan Allah, 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 Allah. Segala ciptaan yang ada di bumi, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat bulan di tengah malam, Allah. Ketika matahari terbit, Allah, 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 Allah. Ketika turun hujan, Allah. Apapun yang ada di muka bumi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita jumpai, ucapkan Allah, 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 Allah. Kata Imam Ali radhiyallahu an, ketika kelak di padang mahsyar langit dibukakan, maka ketika langit dibukakan barulah terlihat bagaimana kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Luasnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di luar bumi yang sering kita lihat. Ketika dibukakan langit, ya Allah, begitu dahsyat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tertunduk, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang ateis, yang non, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ali, aku ini tunduk sujud kepada Allah bukan hanya ketika langit itu dibuka, akan tapi ketika di dunia pun aku menyaksikan maha dahsyatnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat pohon tanpa disiram, Allah. Melihat ikan-ikan di kolam tanpa kita berikan makanan, di lautan, Allah, 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 Allah. Maka seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat anak, Allah, 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 gitu sambil didik anak, sambil ngajak main anak tuh, Allah, Allah, Allah. Ini titipan Allah, ini titipan Allah. Ketika bersama suami, Allah, Allah, ini suami, ini titipan Allah, Allah, terus Allah, Allah, Allah. Sehingga keikhlasan, kekuatan kita untuk berbakti kepada keluarga, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi kuat. Karena kita dalam lisan kita Allah, 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 seolah-olah kita ini sedang melihat Allah, sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita. Memang betul. Tetapi kadang kita jarang mentadaburinya. Maka caranya ketika melihat segala sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini, katakan Allah, 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 karena sesungguhnya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, muraqabah ini memaksakan diri, menghadirkan di dalam hati bahwasanya Allah pasti melihat kepada kita. Apapun yang kita lakukan, pasti Allah melihat. Jangankan kita yang begitu besar, maksudnya besar lah manusia, semut aja yang kecil, lalu kemudian hitam di tengah malam yang gelap, berjalan di batu hitam, itu Allah menyaksikan. Apalagi kita yang sering pakai make up biar kinclong, semakin kinclong semakin kelihatan. Nah, ini nih, semakin kinclong semakin dilihat oleh Allah. Kinclongnya untuk siapa? Untuk suami atau untuk yang lainnya, atau untuk dikatakan biar dipuji oleh orang lain dan yang sebagainya.
Semut aja yang kecil dilihat oleh Allah, apalagi kita yang begitu nampak. Nah, maka hadirkan di dalam hati bahwa Allah pasti melihat kita. Itu adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini paksakan di dalam hati. Lalu yang ketiga, selain muraqabah itu ada muhasabah. Muhasabah ini pertama kan musyaratah ya. Musyaratah ini jual beli dari akal pikiran, dari ilmu ke hati. Mau nggak hati membeli? Oke, jadi saya beli, kata hati. Saya amalkan, saya sampaikan kepada badan untuk mengamalkan. Lalu kemudian tahapan kedua adalah harus muraqabah, harus merasa diawasi. Awas dalam melaksanakan ibadahnya, jangan sampai takabur, jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong. Nah, itu muraqabah. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah ini kalau ada bekerja 1 bulan, lalu kemudian setelah itu sudah koreksi. Nah, mengoreksi. Nah, muhasabah ini mengoreksi amal ibadah yang telah kita lakukan. Dalam perkataan ulama dikatakan al-yauma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Sekarang ini masih mending, kata para ulama, para alim ulama. Sekarang ini kita bisa beramal, lalu kita bisa mengoreksi. Sedangkan kelak di akhirat kita dikoreksi oleh Allah, tapi kita tidak bisa memperbaiki. Sekarang kita mengoreksi sebelum tidur. Bangun tidur tadi masak, sholat subuh, lalu kemudian berbakti kepada suami, nyiapin makanan suami, anak sama anak. Nggak tengkar, alhamdulillah, nggak tengkar sama suami, nggak ribut sama suami, alhamdulillah. Sebelum suami kerja menyiapkan pakaian, nyetrika, alhamdulillah ya Allah. Ibadah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami pergi ke kantor, bertemu dengan ibu-ibu, beli sayur. Aduh, ada ngomongin orang ini, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kayaknya harus klarifikasi nih, harus minta maaf nih sama orang yang kita bicarakan. Astagfirullah, besok nggak ngelakuin itu lagi. Nah, terus muhasabah. Sholat zuhur, setelah sholat zuhur menyambut anak-anak, nggak marah-marah ya Allah, nggak marah-marah, ridho anak-anak bermain, ridho anak-anak nakal dan sebagainya, ridho ya Allah, ridho sampai malam kita dihisab, dikoreksi. Nah, ketika mengoreksi itu besoknya kita punya PR. Oh, hari ini saya lupa gibah, saya lupa marah-marah sama anak, saya lupa marah-marah sama suami, tengkar di depan anak-anak. Besok saya perbaiki. Allahu Akbar. Nah, itu ketika kita menghisab, mengoreksi di dunia, itu besoknya kita bisa memperbaiki. Tapi kelak di akhirat Allah bukakan catatan amal. Wahai fulanah, lihat catatan amalmu. Sesungguhnya engkau telah bermaksiat ini kepada suami, kepada anak. Kamu tidak ridho terhadap nafkah suamimu, engkau mencela suamimu, engkau mengecilkan penghasilan suamimu. Ketika kita membaca, ya Allah, iya ya, banyak banget kesalahan. Bisa nggak kita memperbaiki? Nggak bisa, Bu. Makanya kata alim ulama, barang siapa yang menghisab dirinya di dunia, maka akan meringankan hisab di akhiratnya kelak. Kalau kita banyak menghisab di dunia, banyak mengoreksi perilaku kita di dunia, tidak fokus mengoreksi orang lain. Kalau mengoreksi orang lain gampang banget, Bu. Kalau si fulanah itu, si ibu ini tuh gimana sih orangnya? Orang itu begini, bla 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 bla, setengah jam, 1 jam, 2 jam disampaikan detil. Dulunya itu punya suaminya begini-begini, suami kedua begini. Hafal kita, hatam kita. Kalau ibu sifatnya seperti apa? Kalau saya bingung. Giliran mensifati diri sendiri bingung. Ketika mensifati orang lain, orangnya itu banyak ngomong. Kalau ibu ini tuh banyak ngomong, bla 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 bla.
Kalau belanja nggak cukup satu, wah, dibicarakan. Nah, ketika kita sulit mensifati diri kita, sulit mengoreksi diri kita, maka kelak di yaumil hisab, maka koreksian hisab kita semakin sulit. Maka banyak-banyak mengoreksi diri kita sendiri. Banyak melatih diri kita untuk saling mengoreksi diri kita sendiri. Barang siapa yang mudah mengoreksi diri sendiri, maka di yaumul hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering disampaikan, dosa yang paling besar itu bukan zina yang beristighfar, yang bertaubat kepada Allah, bukan. Ketika berzina, meminum khamr, lalu kemudian taubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat dengan apa? Taubat yang benar-benar taubat, dihapuskan oleh Allah dosanya. Justru yang sulit dosa kecil, tetapi kita tidak merasa itu dosa. Bilang sama suami, bilang apa ketika suami datang, Bu, ini alhamdulillah dapat rezeki. Nah, kayak begitu, nggak keluar kata-kata, tapi kan mencemoohkan apa yang diberikan oleh suami. Suami ingin membahagiakan, tapi tidak diterima dengan bangga, dengan bahagia. Nah, itu tidak terasa oleh kita. Lirikan kepada suami ketika datang membawa makanan cuma nasi goreng doang. Nah, lirikan itu yang kalau kita tidak minta ampun sama suami, maka hati-hati di yaumil hisab kita akan ada catatannya ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum numpuk maka harus rutin mengoreksi diri kita setiap hari. Makanya tanda-tanda orang yang jarang mengoreksi diri sendiri, Bu, ketika taubat, astaghfirullahaladzim, zikir taubat nih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah, tapi hatinya meminta ampun untuk apa? Ya Allah, saya kan gak melakukan maksiat, saya minta ampun untuk apa ya Allah? Cuman lisan aja, astaghfirullahaladzim. Istighfar itu harus sambil hati kita mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Bukan istighfar malah dalam hati kita alhamdulillah udah istighfar, merasa paling soleh. Enggak. Istighfar itu lisan meminta ampun, hati mengakui bahwa kita ini belum mampu bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mampu berbakti dengan sebakti-baktinya kepada suami, hadirkan. Tapi kalau jarang mengoreksi diri kita, aduh dosa apa ya, istighfar untuk apa ya Allah, saya dosanya apa ya Allah, lupa dosanya. Padahal sudah bertahun-tahun merasa kita itu belum banyak dosa, belum pernah melakukan dosa. Padahal dosa setiap hari, jangankan setiap hari, setiap saat kita banyak melakukan kesalahan, lupa bersyukur kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah. Nah, itu harus diistighfarkan oleh kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Latih kita untuk mengoreksi diri sendiri. Nah, maka kata As-Sa'di, at-tafakkur ibadah min sifatin awliyaillah. Tafakkur, menghisab diri kita, mengoreksi diri kita, itu adalah sifat-sifatnya wali Allah, waliullah. Maka waliullah itu, wali-wali Allah itu enggak ada waktu untuk mengoreksi orang lain. Sibuk untuk melihat diri sendiri. Sibuk untuk melihat diri sendiri. Nah, lalu yang keempat, terakhir Bu, mu'aqobah. Apa mu'aqobah? Mu'aqobah itu memberikan sanksi, Bu. Memberikan sanksi, memberikan hukuman. Musyarotoh, tadi sudah musyarotoh dari pikiran ke hati. Oke, kata hati siap. Langkah yang kedua itu muraqobah, pantau terus, jangan sampai kendor nih ibadahnya, pantau terus. Sudah muraqobah, lalu yang ketiga muhasabah, koreksi. Sebelum tidur jangan dulu enak-enak tidur, jangan dulu narik suami, muhasabah dulu, koreksi dulu amalan kita setiap hari, jangan buru-buru, ya istighfar dulu, memperbanyak istighfar, mengoreksi diri sendiri, baru
Yang keempat adalah mu'aqabah. Ketika ada kemaksiatan, maka berikan sanksi kepada diri kita. Mata melihat kemaksiatan, maka hei mata, tadi kamu melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat wahai mata, saya akan memberikan sanksi tengah malam. Ketika engkau sedang enak-enak tidur, enak memejamkan mata, saya akan bangunkan engkau, akan melekkan mata dengan melakukan qiyamul lail atau membaca Al-Quran. Akan aku beri sanksi wahai mata. Perut, ketika perut memakan harta yang tidak halal, tepuk-tepuk sama ibu, perut tadi lupa makan sesuatu yang enggak halal, makan makanan yang apa? Yang syubhat. Di masjid, di pengajian ada makanan geletak, kirain punya saya, ternyata punya orang lain. Enggak, hati-hati ya Allah, perut, hati-hati besok, awas ya perut, saya akan bikin engkau lapar dengan puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki, wahai kaki, engkau berjalan tadi kepada sesuatu kemaksiatan, enggak ada manfaatnya. Jalan-jalan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat wahai kaki, besok akan aku berikan sanksi kepadamu untuk berjalan ke masjid taklim, beramal soleh dan yang lain sebagainya. Beri sanksi. Wahai lisan, enak banget kamu ngomongin orang berjam-jam, tetapi ketika baca Al-Quran baru beberapa ayat udah nguap. Awas lisan, akan aku hukum engkau dengan banyak membaca Al-Quran. Koreksi, lalu berikan mu'aqabah, berikan sanksi kepada tubuh kita. Tepuk-tepuk bu, tangan tadi mukul anak, tangan, awas, akan aku beri sanksi. Kamu tadi misalkan mencubit suami karena emosi, hati-hati tangan, akan aku beri sanksi dengan memperbanyak sedekah. Itu beri sanksi. Nah, penutup mujahadah. Mujahadah itu berjihad apa? Berjihad dengan sekuat tenaga agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak mengingat mati. Ada 5. Musyaratah. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga muhasabah. Yang keempat mu'aqabah. Yang kelima mujahadah. Dengan 5 tahapan ini, insya Allah kita akan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini ada yang mau curhat? Iya, kalau wanita memang kebanyakan mayoritas seperti itu. Jangankan kepada orang lain, kepada suami ya Bu. Kalau melakukan kesalahan, nggak usah lah minta maaf. Yang penting kalau udah dikasih makan berarti itu tanda minta maaf gitu kan. Kalau misalkan mau nonton TV bareng berarti itu tanda minta maaf. Nggak ngucapin minta maaf, nggak. Pokoknya mah kalau dekat sama ibu berarti ibu sudah itu tandanya minta maaf. Sulit biasanya. Bagaimana caranya? Maka caranya kafaroh dari gibah. Ini hanya kafaroh ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Mendoakan terus memperbanyak. Bukan hanya doa itu, ketika qiyamul lail kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Kita doakan kebaikan. Yang memusuhi kita doakan kebaikan. Bahkan doa yang paling mustajab adalah doa kepada orang yang memusuhi kita. Mustajab untuk kita ya. Kenapa? Ketika kita berdoa kepada orang yang memusuhi kita, maka malaikat mendoakan kita. Bahkan Allah menilai kita dengan derajat hilim. Hilim itu kita mampu membalas, akan tapi kita malah memberikan doa kebaikan kepada orang tersebut. Maka ini derajat hilim yang sangat tinggi. Di atasnya sabar. Hilim ini di atasnya sabar dan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan, lalu kemudian tutup dengan kebaikan-kebaikan yang lain.
Jazakillah khair, jazakillah khair. Alhamdulillah. Kadang ya nggak seru ya kalau ngumpul-ngumpul nggak bicarain orang lain, kurang enak kayaknya. Ya nggak seru banget, kaku banget, kaku banget. Lah itu ya, kita latih diri kita untuk lisan kita agar selalu mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mengandung hikmah. Yang lucu-lucu aja, nggak apa-apa yang lucu-lucu, tanpa membicarakan orang lain, tanpa merendahkan orang lain. Udah nggak ada lagi yang curhat? Alhamdulillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.